Halo sobat mahasiswa, perkenalkan nama saya Yordan Zikra Salafia. Saya dari kelas HES 2A. Di sini saya akan membahas materi tentang penalaran hukum dan aplikasi logika induksi dalam sistem hukum. Mata kuliah Logika dan Penalaran Hukum. Dosen pengampu Dr. Ade Fartini SAG MHum. Oke, sobat mahasiswa, sini saya akan membahas tentang penalaran hukum. Yang pertama, memaknai penalaran hukum. Penalaran hukum adalah proses berpikir yang menggunakan alasan-alasan hukum untuk menetapkan pendirian hukum. Penalaran hukum juga dapat diartikan sebagai hubungan antara pertimbangan dan kesimpulan. Penalaran hukum itu sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan hukum. Seperti yang pertama, membantu hakim untuk memutuskan suatu perkara. Yang kedua, membantu advokat memberikan argumentasi hukum. Yang ketiga, membantu ahli hukum menalar hukum. Yang keempat, membuat peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, membantu memahami hukum secara mendalam. Perkenalkan, nama saya Saida dengan NIM 2411317. Di sini saya akan membahas tentang konstelasi makna penalaran. Konstelasi berfungsi untuk mendudukan persoalan sehingga keluasan latarnya menjadi terpaparkan. Penalaran hukum adalah kegiatan berpikir yang bertujuan untuk menemukan kebenaran. Penalaran hukum sangat penting dalam menyusun argumentasi hukum. Dan penalaran hukum juga dapat digunakan untuk mempertimbangkan apakah putusan masa lalu telah diambil secara tepat. Tadi tentang logika, penalaran dan argumentasi hukum dapat menjelaskan kriteria logis mana yang dapat digunakan untuk menentukan suatu putusan hukum. Konsep hukum juga memiliki peran yang sangat penting memahami dan menyusun suatu argumentasi hukum-hukum. Perkenalkan, nama saya Nurul Faritu Syifa dengan NIM 241130015. Di sini saya akan membahas materi tentang teori penalaran hukum. Teori penalaran hukum adalah cara berpikir yang digunakan untuk mencari dasar hukum dalam memutuskan suatu perkara. Penalaran hukum merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan dalam sebuah keputusan pengadilan. Penalaran hukum adalah proses berpikir yang menggunakan logika untuk mencari kebenaran. Penalaran hukum dapat menggunakan metode induktif, deduktif, dan abduktif. Penalaran hukum dapat membantu menyelesaikan perkara hukum seperti merumuskan masalah, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Penalaran hukum dapat membantu hakim, para pihak, dan pembuat peraturan perundang-undangan. Penalaran hukum dapat membantu mempertimbangkan apakah putusan masa lalu telah diambil secara tepat. Penalaran hukum dapat membantu memberikan argumentasi atau alasan hukum yang baik dan jelas. Oke guys, materi selanjutnya yaitu silogisma, dedukasi, dan komponen material yang disebut proposisi. Silogisma dedukasi adalah bentuk penalaran logis yang terdiri dari dua premis dan satu kesimpulan. Komponen material dalam silogisma adalah proposisi yang berbentuk pernyataan yang dapat dinyatakan benar atau salah. Proposisi dalam silogisma biasanya terdiri dari yang pertama, premis mayor atau pernyataan umum yang mengandung kategori. Yang kedua, premis minor atau pernyataan khusus yang mengaitkan subjek dengan kategori dalam premis mayor. Kesimpulan, pernyataan yang ditarik dari kedua premis. Contoh silogisma dedukatif. Yang pertama, premis mayor, semua manusia adalah makhluk hidup. Yang kedua, premis minor, Johan adalah manusia. Kesimpulannya, Johan adalah makhluk hidup. Oke teman-teman, sekarang saya akan membahas tentang kebenaran konklusi dalam silogisma deduksi bersifat formal, yang berarti kebenarannya tergantung pada struktur logis dan hubungan antara premis-premis, bukan pada fakta dunia nyata. Jika premis-premisnya benar dan hubungan logisnya valid, maka konklusi yang dihasilkan pasti benar. Namun, kebenaran konklusi dalam silogisme deduksi tidak menjamin kebenaran fakta atau isi premis itu sendiri. Baik, materi selanjutnya yang saya akan bacakan yaitu materi silogisme dedukasi. Silogisme dedukasi adalah penalaran di mana konstruksi ditarik secara logis dari dua premis. Kebenaran konstruksi dalam silogisme dedukasi bergantung pada struktur logis yang valid, bukan pada kebenaran material premis-premis tersebut.
Masalah kebenaran material berkaitan dengan kesesuaian termis dengan kenyataan, meskipun silogisme dedukasi menghasilkan konstruksi yang valid secara logis. Kebenaran material termis harus diperiksa agar konstruksi tersebut relevan dan sesuai dengan realitas. Jika termis salah satu secara material, meskipun konstruksi secara logis benar, hasilnya bisa salah dalam kenyataan. Di sini saya akan membahas tentang terma dan status atau posisinya dalam silogisma. Silogisma, terma adalah kata atau frasa yang digunakan untuk merujuk pada subjek dan predikat dalam proposisi. Ada 3 terma dalam silogisma. Yang pertama, terma mayor. Terma yang muncul dalam premis mayor dan kesimpulan. Yang kedua, terma minor. Terma yang muncul dalam premis minor dan kesimpulan. Dan yang ketiga, terma tengah. Terma yang muncul dalam kedua premis tetapi tidak dalam kesimpulan. Halo semuanya. Kami dari kelompok Mark izin pamit undur diri dari pembahasan kita tadi. Maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Terima Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You got